Ya, Amerika dan Israel, pemirsa tentu tidak menyangka bahwa serangan mereka bisa ditangkis Iran lebih dari sebulan ini. Nah, memasuki bulan kedua konflik yang terjadi di Iran, Selat Hormuz masih menjadi nilai tawar kuat dalam membalas agresi dari Amerika Serikat dan juga Zionis tentang siapa yang menguasai jalur strategis yang menjadi pintu gerbang bagi hampir seperlima minyak dunia. Nah, negara-negara seperti Saudi Arabia, kemudian Irak, Kuwait hingga Uni Emirat Arab ini semuanya mengandalkan selat ini untuk menyalurkan ekspor minyak mereka ke pasar global. Setiap gangguan di selat ini, sekecil apapun, bisa mengguncang harga minyak dan mempengaruhi ekonomi seluruh dunia. Kami membahas pemirsa syarat-syarat berkenaan dengan untuk bisa masuk di Selat Hormuz. Nah, karena pentingnya posisi dari Selat Hormuz sendiri, pemirsa menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan juga Samudra India, ini mengambil peran kunci dalam mengatur siapa yang boleh melewati Selat Hormuz. Ini adalah milik dari Iran ya, perannya ya. Nah, tidak semua kapal bisa bebas lewat, terutama di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat. Iran ini membalas serangan Amerika dan Zionis Israel dengan menutup selat ini, sehingga sekarang semua negara terkena imbasnya. Konflik di Timur Tengah kini tidak hanya melibatkan negara, namun juga kelompok yang memiliki pengaruh besar di jalur perdagangan dunia. Jadi kalau misalnya pemirsa kita bisa lihat di peta ini bahwa sekarang yang menjadi pembicaraan adalah Selat Hormuznya di sini. Kemudian karena sudah ada klaim atau juga pernyataan bantuan dari Houthi di Yaman yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Iran, seiring meningkatnya ketegangan, Houthi ini juga mulai mengambil peran lebih aktif dalam melancarkan serangan terhadap kapal-kapal di kawasan Laut Merah, di kawasan ini pemirsa. Jadi perkembangannya adalah setelah Selat Hormuz ini diblok oleh Iran dan kemudian ada syarat-syaratnya, kali ini juga di wilayah Laut Merah ini menjadi pembahasan lagi karena bisa saja nanti ini juga akan diblok sehingga mempengaruhi lagi mereka-mereka yang menyerang Iran. Nah, target utama adalah kapal yang dianggap memiliki keterkaitan dengan Israel dan sekutunya. Langkah ini jadi adalah bukan sekedar aksi militer, namun juga bagian dari strategi untuk menekan lawan melalui jalur ekonomi global. Kawasan yang menjadi titik krusial sekali lagi adalah Bab el Mandib. Ini dia pemirsa. Selat sempit di sekitar sini di wilayah Yaman yang menghubungkan Laut Merah dengan jalur menuju terusan Suez. Jadi meski tidak ada sebenarnya penutupan resmi seperti Hormuz ya, serangan dan ancaman yang dilakukan membuat banyak kapal ini memilih menghindari jalur ini. Jadi kedepannya ketika Amerika dan Israel dan sekutunya terus menekan Iran, karena Iran sekarang sudah atau Yaman sudah bergabung dengan Iran, maka sudah ada dua jalur yang kemungkinan akan ditutup oleh Iran sebagai balasan terhadap Amerika dan juga Israel. Kemudian pemirsa, berdasarkan laporan terkini, nah ini adalah beberapa negara yang memiliki izin transit setelah melakukan koordinasi dengan Iran. Negara-negara ini antara lain adalah India, Pakistan, Malaysia, Tiongkok, Rusia, Irak, dan juga Thailand. Artinya kapal-kapal dari negara ini bisa melintasi selat asalkan mereka tetap mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Tehran. Nah, kita lanjut pemirsa. Apa saja sebenarnya syarat-syarat yang ditetapkan oleh Iran untuk bisa lewat di wilayah selat ini? Pertama adalah kapal tersebut tidak boleh berasal dari pihak yang sedang berperang dengan Iran. Misalnya Amerika dan Zionis Israel. Iran memang disebut membatasi atau mengganggu kapal yang dianggap bersekongkol dengan musuh atau sekutunya dalam konflik yang sedang berlangsung saat ini. Syarat yang kedua pemirsa dari Iran adalah kapal tidak boleh mendukung operasi militer pihak yang sedang berkonflik. Hal ini sejalan dengan sikap Iran yang menganggap jalur laut sebagai bagian dari strategi perang, bahkan ada peringatan bahwa kapal yang melanggar bisa menjadi target. Syarat ketiga dari Iran adalah kapal ini harus berkoordinasi dengan otoritas Iran sebelum transit, sehingga pihak Iran tahu kapan dan bagaimana kapal ini akan melintas di wilayahnya. Pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa kapal wajib berkoordinasi dengan Angkatan Laut Iran demi menjaga keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Lalu ada syarat keempat, kapal wajib mematuhi aturan keselamatan lokal yang berlaku di perairan Iran. Dalam praktiknya, koordinasi ini juga mencakup pengawasan rute, identitas kapal, sampai ke pengawalan tertentu di wilayah yang dianggap sensitif oleh pihak Iran. Selain itu, Iran juga mulai menerapkan sistem seleksi, hanya mengizinkan kapal yang dari negara yang dianggap tidak bermusuhan untuk melintas. Ada indikasi juga sistem izin atau permission based transit ini bagi kapal tertentu. Dalam perkembangan terbaru pemirsa, Iran ini juga membuka opsi akses terbatas bagi kapal dari negara tertentu yang dianggap netral atau bersahabat selama ada koordinasi langsung dengan otoritas Iran. Bahkan terdapat wacana untuk mengenakan biaya atau semacam tarif transit bagi kapal yang melewati selat. Ini sebagai bagian dari upaya Iran untuk memanfaatkan posisi strategisnya di jalur energi global. Dengan syarat-syarat ini, Iran berupaya menjaga keamanan dan kendali atas selat sekaligus tetap memberikan akses terbatas bagi negara-negara yang dianggap tidak bermusuhan. Namun, kebijakan ini juga menuai kontroversi karena bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi dalam hukum laut internasional. Ini yang kemudian menjadi tarik ulurnya ya. Kita lanjutkan pemirsa. Dalam perkembangan terbaru,
Indonesia bagaimana begitu ya? Indonesia melalui jubir Kementerian Luar Negeri, Van Nabil, menyampaikan bahwa pihak Iran memberikan respons positif terkait kapal-kapal yang diajukan untuk transit. Ini menunjukkan bahwa meski ketegangan tinggi, jalur diplomasi tetap berjalan dan beberapa negara berhasil mendapatkan izin untuk melewati jalur laut yang vital ini. Singkatnya pemirsa, Selat Hormuz ini bukan sekedar jalur laut saja, ini juga menjadi alat geopolitik bagi Iran. Di sini energi dunia, keamanan regional, dan diplomasi internasional saling bertautan. Negara-negara yang ingin memanfaatkan selat ini harus memahami aturan Iran dan menjaga hubungan baik karena akses ke jalur ini bukan hak otomatis melainkan juga hasil dari koordinasi dan negosiasi yang hati-hati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.